Pendiri Rumah Perubahan Renald Kasali awal tahun 2022 sudah bicara soal budaya flexing atau pamer kekayaan di media sosial, jauh sebelum akhirnya sejumlah orang ditangkap dan menjadi tersangka dalam kasus investasi bodong. Renald mengaku heran karena korban terus berjatuhan, padahal ini kasus yang berulang. Dan ini terjadi terus sepanjang masa. Ketua partai dulu pernah kena, menteri-menteri zaman Pak Harto juga pernah kena zaman dulu. Meski menilai masalahnya sangat urgen, dosen dan guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia ini melihat aparat yang harusnya mengawasi praktik investasi bodong belum gesit bertindak dan masih bekerja sendiri-sendiri. Jadi saran saya ke depan harus di dalam satu tim untuk mengambil keputusan cepat. Jadi ada unit reaksi cepat yang segera menganalisis. Karena di abad 21 ini kejahatan itu dianalisisnya dari sosial media. Melihat pada pengalaman yang sudah-sudah untuk kasus yang sama, peraih gelar PhD dari University of Illinois ini juga menyaksikan korban penipuan investasi bodong akan mendapatkan kembali dana yang sudah ditilap pelaku. Dari pengalaman sih tidak bisa. Dari pengalaman tidak bisa. Sulit sekali begitu untuk kembali. Selamat siang sahabat Liputan6.com, kembali lagi bersama saya Ratu Sria Sumirat di Bincang Liputan6.com. Kali ini bersama dengan Profesor Renald Kasali. Selamat siang Profesor, gimana kabarnya? Selamat siang Ratu, terima kasih. Iya Profesor. Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang di Rumah Perubahan. Wah, ya. Iya nih, Profesor Renald Kasali adalah founder dari Rumah Perubahan. Terima kasih. Ya. Kalau kalian mau jalan-jalan ya ke daerah Bekasi, bisa langsung datang ke Rumah Perubahan karena ternyata tempatnya luas banget, ada banyak fasilitas juga ya Profesor di sini. Ya, kita sebut Jakarta Coret ini. Jadi, kabur dari Jakarta. jadi pas di perbatasan lah dengan Jakarta. Iya, kalau mau kabur dari suasana Jakarta, ke sini tempatnya. Tapi hari ini kita nggak cuma ngomongin tentang Rumah Perubahan nih. Hari ini kita akan ngomongin soal kebiasaan flexing nih, Profesor. Kan udah mulai, udah mulai terkenal banget Indonesia. Bahkan sebutan Sultan, sebutan Crazy Rich, itu dengan sangat mudah dipakai. Nah, beberapa kasus terakhir ini memperlihatkan praktek flexing ternyata juga punya motif penipuan. Apakah flexing itu selalu berkonotasi negatif nih, Prof? Almost, hampir semua. Waktu saya masih SMA, ada kawan saya pengen seneng sama seorang cewek, cakep gitu ya. Tapi rumahnya sederhana sekali dan orang tuanya nggak punya pendapatan yang baik. Dia ajak saya malam minggu dan ke rumah si cewek cantik ini dan pergilah kami ke sana. Saya kaget sekali, dia jemput saya pakai mobil. Ternyata itu mobil sewaan dulu. Itu taksi liar dulu ya di daerah Menteng dia. Padahal kemampuan sewanya nggak ada dia. Jadi flexing itu adalah melebih-lebihkan. Jadi yang enak kan yang natural kita. Jadi kita apa adanya. Ya bolehlah lebih-lebih sedikit, dibikin lebih keren tapi uangnya ada. Tapi kalau berlebihan itu mencurigakan. Jadi hampir semua flexing itu tidak natural, hampir semuanya ya, tidak semuanya. Dan berkonotasi tidak baik. Berkonotasi negatif. Dan di saat itu juga waktu teman Profesor itu mau meminjam taksi tersebut kan uangnya juga sebenarnya nggak mencukupi untuk nggak mencukupi. Dan dia memaksa pada orang tuanya dan saya sedih sekali ketika saya saya pulang ke rumahnya, kita ngobrol di rumahnya, saya lihat ibunya hanya dengan lampu listrik yang kecil, di kamar sendirian, sementara anaknya berlebihan. Kenapa uangnya nggak dikasih ke ibunya, misalnya seperti itu. Dia hanya gunakan itu modal untuk memacari cewek yang akhirnya juga nggak mau juga kan ceweknya sama dia. Pada akhirnya nggak dapet juga cewek itu. Dapet juga. Karena tahu ceweknya mungkin. Ya dasarnya cewek ini senang sama dia kan bukan itu. Bukan itu. Kan lengkap. Orang kan dievaluasi lengkap. Unggah-ungguhnya, penampilannya, masa depannya barangkali, keren apa enggak, kena di hati apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi bukan yang basic yang dia cari, tetapi adalah yang melebih-lebihkan. Tapi kalau sekarang ya, bisa dikatakan bahwa praktik flexing ini merupakan bagian dari taktik marketing. Taktik dari pemasaran gaya baru. Kalau zaman dulu kan mungkin untuk kepentingan pribadi, ini sekarang kepentingan bisnis dan segalanya. Apakah benar tuh, Profesor? Ya, begini, ini bahasanya memang berbeda. Dulu waktu saya masih kuliah, itu istilahnya adalah konsumsi yang dilebih-lebihkan. Bahasa kerennya adalah consumption conspicuous. Conspicuous itu artinya yang dilebih-lebihkan.
Maksudnya adalah pakai sesuatu yang berlebihan. Jadi kita pakai benda-benda yang melebihi. Misalnya jari kita ada 5. Kalau perlu kita pasang 10 nih cincin di tangan kita gitu ya. Leher kita ada 1. Kalau perlu kita pakai kalung tuh ya. Kalungnya lebih dari 1. Sampai berat gitu ya. Sampai berat. Sampai kalau pakai tato tuh habis semuanya, sampai nggak cukup juga mukanya pun ditato lah begitu, sehingga tidak bisa dikenali dan sebagainya. So kalau itu art seni pada waktu tertentu it's okay, tapi kalau itu melebih-lebihkan, kemungkinan besar orang sedang menutupi sesuatu. Menutupi bahwa sebenarnya dia tuh kekurangan di hal itu. Ada kekurangannya ya, ada kekurangan. Misalnya ada dalam beberapa penelitian di dunia psikologi, ada istilah-istilah tertentu lah gitu ya. Jadi orang kenapa membuat dirinya tuh menjadi sangat macho gitu, karena dia nggak macho gitu. Jadi dia bikin seakan-akan dia macho gitu. Begitu ditampol orang dia ngomong au katanya begitu ya. Ternyata badan rambo hati rinto gitu. Jadi melebih-lebihkan yang ya. Jadi sebenarnya yang banyak tato bisa jadi orangnya justru penakut gitu misalnya. Bisa dia maco. bisa terjadi walaupun tidak semuanya ya. Oke. Nah, Profesor melihat nggak ada keanehan dengan munculnya anak-anak yang muda nih berjulukan Crazy Rich atau berjulukan Sultan? Ya ini kan persoalannya media juga yang membesar-besarkan ya. Berasal dari sebuah film waktu itu Crazy Rich Asian Crazy Rich itu memang menarik, bagus dan memang dia kaya benar. Sampai kemudian ketika datang keluarganya ke suatu hotel, diperlakukan tidak baik, dia bilang ya udah besok kita beli aja ini hotel begitu kan ya. Ya dan mereka mungkin sekarang meniru dan kemudian di entertain, mungkin juga karena media mencari orang-orang yang menarik. Mereka menarik, mereka bisa operasi plastik, mereka bisa datang ke salon yang baik, mereka bisa mendapatkan istri yang cantik, mereka bisa memakai pakaian yang mewah, mobil yang mewah, sehingga bungkusannya itu menjadi lebih indah daripada dalamnya. Dan kemudian cerita mereka juga dalam beberapa hal menarik. Misalnya saja mereka bercerita bahwa miskin itu privilege. Ketika orang bicaranya kaya itu privilege ya. Kemudian dia membawa buku dan sebagian motivator juga terpancing karena pikir wah ini murid saya nih barangkali. Karena gurunya pernah mengatakan bagaimana caranya jadi kaya di usia muda. Memang ada motivator yang begitu. Jadi ketemu itu semua. Di samping masyarakat lagi desperate karena pandemi, tidak punya pekerjaan, banyak waktu di rumah, internet terus, uang juga bingung mau taruh di mana karena bunga bank rendah. Harga saham sebenarnya sedang bagus, bergejolak begitu ya. Itu sebenarnya yang harusnya mereka masuk, tapi mereka ingin dapat yang cepat dan lebih besar lagi. Dan ada yang masuk ke sana. Ini barangkali tanpa mempelajari apa yang sebenarnya, siapa orangnya, dia masuk ya habis. Dan kebanyakan dari orang kan juga nggak mengerti sebenarnya trading itu apa, investasi itu apa. Dengan adanya anak-anak Crazy Rich ini yang mengajak-ngajak mereka, itu kan pastinya orang jadi sangat tertarik untuk menaruh uangnya di sana. Ya, dan ini bukan baru kali ini. Dan yang korbannya bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan. Pada waktu Kanjeng Dimas bisa melipat gandakan uang, ada beberapa orang kawan kita yang gelarnya PhD dari luar negeri, kena juga begitu ya. Dan ini terjadi terus sepanjang masa. Ketua partai dulu pernah kena, menteri-menteri zaman Pak Harto juga pernah kena zaman dulu. Sampai kemudian juga para guru pernah kena ketika dulu ada Kisar, ya. Ada Koperasi Langit Biru yang jualan daging itu, ya. Banyak sekali kasusnya dan tidak berhenti begitu. Jadi menurut saya memang satu, ada budaya greedy di sebagian orang, ingin cepat kaya, yang tidak benar begitu ya. Yang kedua, walaupun sudah banyak kasus, ketika berhadapan dengan situasi itu, sebagian orang berpikir ini jangan-jangan kali ini nggak nipu nih begitu. Terus kemudian dikasih bukti sedikit. Kalau kita taruh uang sedikit, dapat kembalinya lumayan tuh. Tapi begitu kita taruh uang banyak, kita jual yang lain, ternyata hilang. Hilang semua langsung. Atau robotnya mati begitu kan, softwarenya mati, tidak bisa diakses. Dan dari tahun ke tahun caranya itu selalu berevolusi. Ya, kali ini evolusinya ke teknologi karena ada sosial media, karena ada media-media baru yang memang tidak ada editornya, tidak ada pengawasnya, dan kelihatannya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan peran itu juga ketinggalan.
juga ketinggalan. Mungkin mereka terlambat belajar juga. Ketinggalan teknologinya juga. Teknologi dan ilmunya. Baik. Kalau untuk anak-anak ini nih yang para crazy rich, sebenarnya kan pasti ada yang merekrut mereka dong. Sebenarnya siapa di balik itu? Oh, macam-macam. Tentu saja salah satunya ada orang yang menjual namanya kursus. Kan ada namanya kursus dulu, dikasih training dulu. Trainingnya juga berbayar, ada yang berbayar 13 juta, 30 juta. Jadi setelah itu dijanjikan ini pasti akan kembali modal. Kalau nanti kamu juga bikin kursus ini lagi. Selain kursus itu juga adalah alat untuk merekrut orang. Begitu. Nah, di belakangnya ini ada orang yang berlapis-lapis. Jadi ada layering. Dan itulah caranya money laundering kan memang seperti itu, ada layering begitu ya. Ada orang di Indonesia tapi caranya bagaimana dia taruh orang di Rusia. Dia punya orang temannya di Rusia. Di Rusia kan jurisdiksinya udah lain. Orang di Rusia kemudian juga bikin lagi perusahaan cangkang di Karibia, di Cayman Island. Pokoknya yang tax haven. Sehingga kalau uangnya dipindah-pindahin nggak kena pajak. Jadi balik ke ujungnya aman. Nanti setelah diputar sampai ke Rusia, balik lagi ke Indonesia. Ada orang yang terima uang aslinya. Nah, mereka sudah set seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sebagian adalah pemain lama. Pemain lama apakah dulu pernah menjadi bandar judi online, apakah pernah menjadi apalah begitu ya. Bertemu dengan orang-orang yang anak-anak muda yang mengerti teknologinya. Yang mengerti bagaimana perilaku orang di sosial media. Jadi berlapis-lapis, tapi orangnya tidak banyak. Tapi yang terjadi di Indonesia bisa jadilah sindikat yang ada di internasional juga gitu. Iya, mau tidak mau harus main di internasional karena uangnya tidak bisa disimpan di bank dalam waktu cepat. Kalau kita nyimpan uang atau dapat uang besar di bank, bank itu punya kewajiban melapor pada PPATK. Kalau uang masuk dalam waktu cepat dan bertubi-tubi begitu ya, maka mereka harus sebar di banyak bank dan bank ini juga atau dalam bentuk kripto. Dan kripto ini yang aman adalah disimpan di jaringan internasional berlapis-lapis sehingga mencari uangnya tidak sia-sia begitu, bisa diamankan. Caranya seperti itu. Jadi ada sindikasi, tapi sekali lagi jumlahnya pasti tidak banyak. Sindikasi ada mungkin hanya ada 2-3 layer begitu ya. Tetapi ada kerjasamanya. Nah, ngomong-ngomong soal PPATK, kan seharusnya PPATK tuh sangat tahu segala aliran dari luar. Dan untuk kasus trading berkedok penipuan ini, beberapa bermain pasar atau pemain pasar di pasar saham ini sudah curiga sejak lama, tapi tidak melakukan apa-apa, seperti didiamkan gitu kita lihatnya. Malah Bapeti mengizinkan kesannya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, saya kira ada cara kerja silo ini masih terjadi. Jadi belum dibentuk sebagai satu tim investigasi yang menjadi kerjasama bareng untuk menghadapi event yang berbeda. Jadi harusnya adalah kejahatan narkoba itu sendiri. Ada unit PPA3 kejahatan narkoba dengan BNN, dengan kepolisian BNN ya. Kemudian dengan siapa lagi begitu ya. Itu harus ada sendiri. Kejahatan keuangan itu adalah harus ada orang yang in charge di PPATK, satu tim yang langsung dengan OJK, langsung dengan kepolisian. Karena OJK kan tidak bisa menangkap, dia bukan penyidik seperti polisi barangkali ya, dan yang menangkap harusnya polisi. Katakanlah dalam kasus pinjol, itu baru OJK baru bereaksi setelah Presiden Jokowi marah kan. Presiden Jokowi mengatakan saya melihat banyak orang korban, baru kemudian polisi bergerak menangkap mereka. Nah, jadi cara kerja yang reaktif ini menandakan lembaga-lembaga kita masih belum cukup memproteksi masyarakat. Jadi kerjanya masih sendiri-sendiri. Jadi saran saya ke depan harus di dalam satu tim untuk mengambil keputusan cepat. Jadi ada unit reaksi cepat yang segera menganalisis. Karena di abad 21 ini kejahatan itu dianalisisnya dari sosial media. Mereka punya nggak ahli di bidang sosial media, big data analytics, dan cyber security. Jadi harus satu kesatuan. Strukturnya harus jelas juga ya, untuk dan kerjasama. harus di apa istilahnya ya, disatukan begitu ya, di BKO-kan ya istilahnya gitu, di badan koordinasi di situ yang dibentuk semacam suatu tim tetap yang bekerja dalam jangka panjang sehingga setiap kali ada kejadian cepat bergerak gitu. Nah, sebenarnya ini masalah urgent loh. Kita melihat nggak cuma masyarakat biasa, bahkan pejabat pun kena. Udah gitu orang-orang kaya yang juga kayak kena gitu. Ya, lucu ya. Lucu sebenarnya, kok bisa percaya sama si pura-pura crazy rich ini.
Lah, apakah pengawas keuangan seperti Kemenkeu, kemudian juga OJK ataupun BI akhirnya mengetahui bahwa hal ini adalah hal yang urgent? Kalau tahu langkah seperti apa yang sudah mereka ambil? Saya lihat mereka masih kurang melihat bahwa ini urgent. Saya belum melihat ada satu gerakan yang cepat. Masing-masing baru sendiri-sendiri. Pajak seharusnya kan bisa mendeteksi kan dengan cepat kan. Dengan cepat misalnya orang beli mobil di sini, berarti kan dia punya pendapatan lebih. Misalnya dia beli mobil harga 2 miliar gitu ya. Berarti kan pendapatannya harusnya itu kira-kira 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Dia punya nggak uang segitu? Belum perawatan mobilnya. Pajaknya bayar berapa? Kalau 20 miliar dia bayar berapa? Belum perawatannya, kosnya ya. Nah, dengan begitu dia lihat, loh kok dilaporkan pendapatannya hanya 2 miliar setahun. Ini kan nggak masuk akal. Masa uang 2 miliar bisa beli mobil 2 miliar gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi pajak seharusnya bisa mendeteksi itu. Kemudian juga bisa jadi pada saat di PPATK sendiri itu analisisnya ketika ini membeli dia, ini mobil ini atas nama dia atau pakai nama orang lain. Itu ada kejahatan lain lagi namanya money laundering ya, pencucian uang. Jangan-jangan itu dipakai untuk flexing, tapi itu adalah uang penjahat narkoba atau korupsi yang disuruh pakai kepada orang lain. Dan anak-anak muda ini dengan polosnya memakai, pamer kemana-mana, ini punya gua, pesawat punya gua begitu ya. Padahal minjem semua, boleh minjem gitu. Setelah terdesak kan baru bilang kepada publik bukan punya dia. Iya, baru ngaku ke publik. Jadi sebenarnya mungkin pajak itu belum terlalu curiga karena mereka juga mikir paling minjem, jadi nggak diselidikin gitu. Terlalu lama mikirnya, terlalu lama. Harusnya segera masuk begitu, segera masuk. Waktu lihat harusnya langsung curiga. Ya, jadi gini loh, saya ingat ya, bagaimana di New York itu kejahatan pembunuhan itu berakhir gitu. Polisi tidak berani bertindak, yang bertindak itu adalah polisi kereta api. Polisi kereta api langsung melakukan tindakan di pintu masuk orang mau masuk ke kereta api. Mereka tuh penjahat yang orang-orang yang naik kereta api nggak beli tiket itu ditangkap-tangkepin. Ternyata begitu ditangkap mereka di dalamnya ada pisau, ada pistol, dan sama mereka tidak diserahkan ke polisi karena mereka tahu polisi tidak memproses. Akhirnya mereka cuma dipajang di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan itu lama dipajang, dibikin malu begitu ya. Dan upaya polisi kereta api dalam mengatasi itu berdampak luas sehingga pembunuhan di kereta api berakhir. Nah, sama juga pajak tidak langsung mengatasi itu. Tapi kalau pajak bekerja dengan benar, ini akan selesai karena orang jadi takut flexing. Takut kan uangnya ketahuan begitu kan ya. Jadi semua elemennya tidak langsung tuh punya kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Takut ketahuan minjem ya lu. Minjem atau nipu? Nipu atau nipu. Ya, ya. Adakah perbedaan ciri antara pelaku flexing yang hanya sekedar pamer dan mereka yang juga punya niat jahat? Oh, dengan mudah mestinya bisa kita baca. Kalau orang yang pelaku flexing yang tidak punya niat jahat ya dia hanya membuat untuk sosial media begitu ya. Hanya untuk senang-senang, tidak ada usaha bisnis yang menonjol. Kalaupun ada bisnis ya barangkali bisnis yang menjual barang yang real. Tapi ketika mereka ditanya usahanya apa? Trading. Trading apa kok bisa cepat seperti ini? Kan nggak masuk akal. Jadi barangnya tidak jelas. Kemudian barangnya tidak jelas, pendapatannya juga tidak jelas dari pendapatan apa. Kalau dikejar lebih jauh mereka cenderung menutupi, ya. Dan kita tidak tahu siapa yang menjadi customer mereka sampai kemudian nanti terungkap. Biasanya barang-barangnya barang-barang yang tidak tampak. Nah, kalau orang misalnya flexing yang tidak merugikan orang lain, seperti misalnya dia hanya jalan-jalan ke luar negeri, itu kan wajar saja, semua orang juga senang jalan-jalan begitu ya. Dia muat di YouTube-nya, di Facebook atau Instagram atau apa, wajar. Paling-paling dia jual apa sih? Jual tas, ya, just tip atau apa, kan itu bukan kejahatan, itu pendapatannya normal begitu. Jual kosmetik normal begitu. Tapi kalau yang melakukan seperti ini cepat atau lambat akan ketahuan. Dan akan korban-korban yang terakhir dan sekarang semakin cepat dalam waktu 1 tahun sudah merugikan orang lain. Biasanya skema Ponzi itu butuh waktu 2 tahun, tapi sekarang ini 1 tahun sudah kelihatan dampaknya.
kelihatan banget rugi gedenya ya. Ya. Nah, jadi sahabat liputan6.com nih, untuk tahu yang mana yang flexing cuma buat flexing doang, sekedar flexing, atau yang mana yang flexing untuk niat jahat, itu harus dilihat mereka usahanya apa. Kalau usaha mereka memang jual barang yang ada, kemungkinan besar ya udahlah flexing biasa. Tapi kalau mereka tiba-tiba ngasih kelas nih untuk trading segala macem, itu bisa dicurigain bahwa mereka memiliki niat jahat untuk menipu. Benar begitu ya, Profesor? Ya, tentu tradingnya kita lihat. Kalau misalnya trading yang sudah kita kenal seperti jual saham, itu kan normal ya. Ada asetnya di bawahnya. Disebutnya dalam bahasa keren underlying assets. Jadi ada security-nya, ada surat berharganya di belakang. That's fine. Oke. Ya. Kalau kasus ini telah membuat kerugian yang besar dari masyarakat, apakah bisa dana-dana ini kembali ke masyarakat yang sudah dirugikan? Nggak menggantung seperti kasus yang kemarin-kemarin. Dari pengalaman sih tidak bisa. Dari pengalaman tidak bisa. Sulit sekali begitu untuk kembali. Sekarang polisi membuka kemungkinan itu. Jadi orang-orang yang merasa menjadi korban lapor, kemudian nanti lewat pengadilan. Karena polisi kan tidak bisa. Nah, biaya pengadilan kan kita ketahui lumayan mahal. Pengadilannya murah, tetapi kan kita harus siapkan pengacara. Setelah itu pengadilan juga memutuskan uang ini dibagi ke berapa orang. Biasanya jarang sekali ini dilakukan begitu ya. Jadi ya relakanlah. Ya saran saya relakanlah daripada Relakanlah. sakit kepalanya Meski 2 semakin tambah. miliar relakanlah juga. Apa boleh buat? Tapi mereka akan ditahan dan orangnya dihukum. Tapi kan kemarin disita tuh Prof, sampai ada yang disita 64 miliar, Ya disita berapa baginya miliar? bagaimana? Oke. Barang ini kan harus dicairkan terlebih dahulu, harus dilelang. Harga 2 miliar kalau dilelang jadi berapa? Jadi 1 miliar. Ya kan? Harga lelang kan murah, ya. Kemudian setelah uangnya ada, jumlah korbannya ini kan lebih banyak. Katakanlah uang yang terkumpul itu tadinya adalah 10 triliun. Paling yang tersita cuma 500 miliar atau 200 miliar katakan. 200 miliar ini dibaginya bagaimana porsinya? Itu kebingungan lagi nanti. Oh saya porsinya lebih besar karena saya ruginya 2 miliar. Yang lain lagi mengatakan saya 3 miliar. Buktinya apa? Ada buktinya atau tidak? Ya. Jadi ada satu kerumitan tersendiri skema-skema ini bagaimana. Nah kemudian dibaginya pada jumlah orang yang berapa pembaginya. Kalau yang mengklaim hanya ada 20 orang, senang lah kita bisa kipas-kipas. Jangan-jangan kita bisa dapat lebih ya. Iya. Biasanya udah masuk pengadilan, udah kita usaha. Begitu ketahuan, wah ini bakal dibagikan. Masuk tuh orang-orang yang tadinya nggak lapor gitu. Yang nggak lapor ikut-ikutan langsung. Ya. Siapa tahu balik juga gitu kan Ya. harapannya. Terus dikurangi biaya untuk membayar pengacara dan sebagainya. Itu harus dikurangi. Ada success fee-nya. Tapi Prof, untuk yang sudah disita ini, saya yakin juga sebenarnya tuh bukan seluruh harta kekayaan. Oh iya, yang ya. dipastikan. Nah, dia tuh nyimpen harta kekayaan di mana jadi? Kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh PPATK, tadi itu ada dicuci di luar negeri sehingga tidak ketahuan dan uangnya akan dicampur dengan uang lain-lain. Jadi nanti tergantung pada kepintaran penyidik untuk mengembalikan uang itu ke sini begitu. Sebagian sudah berhasil dicegah oleh polisi, tapi sebagian lagi kan sudah tidak bisa ditarik pulang. Jadi tergantung kita bisa kerjasama internasional seperti apa. Jadi simpannya di situ dan kemudian disimpan juga dalam bentuk kripto. Ya, karena kripto ini memang untuk menghindari pelacakan dari PPATK. Jadi disimpan dalam bentuk kripto. Kalau yang mereka pamerkan di sosmed ya dengan mudah diambil, barangnya ada, mobil, rumah bisa diambil, emas bisa diambil. Tapi mereka juga menyimpan dalam bentuk kripto dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa menarik pulang kripto, dan kripto ini harganya juga lagi jatuh hari ini, jatuh sekali ya. Kecuali disimpan dalam bentuk Bitcoin, 2 tahun lagi mungkin harganya akan naik. Siklusnya begitu. Prof tadi juga sempat menyebutkan soal NFT ya, soal kripto, Bitcoin. Nah, awal tahun ini beragam tren semakin mengemuka, yaitu untuk NFT tersebut nih, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga, kemudian juga mata uang kripto dan teknologi metaverse. Apakah masyarakat kita sudah siap dengan semua perubahan tersebut? Terbagi dua. Jadi ini yang disebut dengan digital divide. Terbagi dua. Ada mereka yang sangat kencang, mereka bisa menangkap beragam kesempatan, mempelajari hal baru, menjadi lebih pandai dari yang lain. Sementara di sini ada yang menjadi korban
korban karena pekerjaannya hilang, karena tidak ngerti, karena tertipu, karena terbelakang, tidak punya resources, tidak punya alat untuk menggunakan. Kalaupun alat, dia sepotong-sepotong nangkepnya begitu. Jadi masyarakat terbagi dua. Terbagi dua, ada yang jadi korban, ada juga yang untung dari situ. Ada yang untung. Nah, rencana pemerintah untuk mengganti pegawai negeri sipil dengan tenaga robot juga menjadi warning nih bagi masyarakat sektor bisnis. SDM seperti apa yang menurut Profesor bisa survive di masa depan? SDM yang bisa survive pasti adalah yang mau belajar terus-menerus. Karena sekarang ini biaya robot dan chatbot, jadi robot itu kan ada yang berbentuk manusia, ada yang tidak kelihatan, namanya chatbot. Itu biayanya sampai tahun 2030 akan turun sekitar 50-60%. Sedangkan biaya tenaga kerja naik antara 5-15% setiap tahunnya. Jadi bisa dibayangkan menggunakan robot semakin murah, tidak komplain, tidak punya union, serikat pekerja, tidak ada di situ, tidak bete, tidak pernah menuding tempat bekerjanya sebagai toxic workplace, tidak merasa insecure, tidak perlu healing, ya. Tidak merasa depres gitu ya. Ini pasti banyak banget sahabat liputan.com yang tersindir nih, yakin nih, dikit-dikit butuh healing, ya kan? Healing, insecure, overthinking gitu ya. Toxic. Ya, toxic. Toxic itu nomor satu. Jadi robot pasti akan lebih disukai. Nah, namanya adalah kolaboratif robot. Robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Nah, jadi tenaga kerja yang seperti apa? Tenaga kerja yang dia tentu perlu pendidikan. Ya, jadi jangan dibilang Doni Salmanan itu hanya SD Pak, dia kaya raya. Jangan diikutin. Ya, karena Doni Salmanan kalau punya anak pasti dia pengen anaknya berpendidikan. Ya, hampir. Jadi banyak orang yang ngomong bahwa Bill Gates tidak lulus kuliah. Ya lu aja, anak lu jangan disekolahin kalau mau hebat gitu, coba. Mau? Nggak mau kok pasti ya. Nah pasti perlu sekolah ya. Sekolah pun tidak cukup sebentar karena sekolah selalu ketinggalan ilmunya. Itu kita dapat basic. Berarti kita harus belajar dari dunia pendidikan informal. Di mana? Ya di YouTube lah. Ya, di Google lah. Google, ya. YouTube. Di Google, di YouTube itu kan gratisnya banyak. Ngapain kita mesti tunggu kartu prakerja segala? Tidak perlu, banyak yang gratis. Ya, tapi harus kuasai bahasa. Jadi ke depan harus punya bahasa yang bagus, bahasa asing. Apakah itu Mandarin, apakah itu Inggris, apakah itu Jepang. Pokoknya kuasai sebanyak-banyaknya bahasa asing. Sehingga kita bisa menjelajah, ya, mencari pengetahuan. Yang kedua, mau belajar apa saja, hal-hal baru. Ya. Yang ketiga, jangan merasa pandai bila sudah mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini akan cepat hilang. Nah yang keempat tuh punya mental. Sekarang ini kan generasinya Ratu ini disebut sebagai generasi stroberi kan. Generasi sayur. Diperes sedikit pecah gitu kan. Diperes sedikit pecah. Stroberi sikat sedikit robek. Dimarahin sedikit besok nggak masuk. Terus menuduh kantornya toksik gitu kan. Gimana mau jadi orang hebat? Orang hebat itu dibanting-banting membal. Nggak pecah. Jadi kalau dibanting pecah dia kan telur busuk nantinya jadinya. Jadi jangan menjadi seperti itu. Tapi kan Prof, banyak juga nih anak-anak yang merasa bahwa kultur dunia lama itu tidak baik untuk mereka, gitu Prof. Merasanya bahwa kultur dunia lama tuh menekan sekali, tidak ada kebebasan. Jawabannya apa tuh untuk yang selalu berpikir seperti itu? Ya, saya nggak ngerti. Karena ya ini merupakan satu kesempatan bagi yang tahan banting. Ya, tentu mereka tidak. Mereka kan jadi seperti ini karena sudah tidak dilakukan kekerasan oleh seniornya. Orang dulu itu kalau kuliah kita dipelonco, direndam sampai tengah malam di oli. Sekarang kan sudah tidak. Mereka tidak juga diperlakukan seperti itu. Tetapi bukan berarti jadi lembek. Nah, tentu akan nanti yang akan berhasil adalah mereka yang nggak baper. Jadi akan muncul sebagian dari satu generasi yang tahan uji, yang mentalnya, kalau saya menyebutnya sih mentalnya mental driver, bukan mental passenger. Passenger itu kan boleh ngantuk, boleh tertidur, boleh nggak merawat kendaraan, nggak perlu tahu jalan juga sampai, ya, dan seterusnya. Tapi kalau driver, kan kita harus mikir sepanjang perjalanan, kita harus berani ambil risiko, jalanan macet, GPS-nya bilang terus, tapi kita coba ternyata GPS-nya ngebohongin kita kan, kadang-kadang kan? Iya, kayak tadi juga mau ke sini juga dibohongin nih kita sama GPS. Kan? Ya kan? Padahal ada jalan lain yang lebih cepat gitu kan.
disuruh terus dulu begitu. Benar sih bisa lewat terus, tapi jalannya tidak secepat yang kita ingin. Jadi kita harus explore di sini. Nah, menurut saya sih dalam hidup itu harus ada kejuangan dong, harus ada usaha juga. Tentu ada yang mengatakan sekarang nggak perlu kerja keras, cukup kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya kerja keras. Elon Musk yang ngomong, bukan saya. Kalau kamu ingin merubah dunia tapi kerjanya hanya mau di bawah 40 jam seminggu, ya dibilang apa, forget it katanya, lupakan aja. Ya, karena kamu berhadapan dengan orang yang larinya lebih kencang dari kamu di kantor. Sehingga dia dalam 8 jam sudah selesai, kamu nggak selesai. Jadi terpaksa kamu harus kerja lebih supaya selesai dan kamu bisa naik pangkat juga seperti yang lain, kan begitu. Iya. Nuh, dengarkan sahabat liputanam.com, kalau mau sukses harus jadi orang yang enggak baper nomor 1. Yang kedua, tahan banting. Tahan banting. Dan selalu mau belajar. Ya. Nah, terkait dari belajar ini berarti bukan soal jurusannya ya, Prof? Oh, sekarang sudah tidak terhubung lagi antara jurusan konvensional tradisional kita dengan pekerjaan. Sejak Budi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan. Teknik nuklir, fisika nuklir menjadi dokter, menjadi membawahi para dokter. Sudah tidak ada hubungannya lagi antara latar belakang pendidikan dengan. Nah, pernah ada satu kebijakan kalau orang mau jadi guru besar harus ilmunya linier. Sekarang kayaknya udah nggak berlaku lagi tuh. Jadi S1-nya bisa apa saja, pindah nanti S2-nya apa saja, S3-nya bisa apa saja, bisa pindah-pindah. Justru mereka nanti memberi kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan. Karena mereka kombinasikan pengetahuan, sintesa ilmu pengetahuan. Gak masalah jurusan apapun, yang penting tetap mau belajar terus. Ya, dan yang penting bisa berbuat sesuatu dari ilmunya. Kan lucu ya, banyak orang mentertawakan Mbak Rara. Gitu ya, kayaknya kita terbelakang bener. Jangan lupa loh, yang ngomong tuh Albert Einstein. Imajinasi itu jauh lebih penting dari pengetahuan, daripada kecerdasan, kata Einstein. Jadi tanpa imajinasi, kalau manusia tidak bisa melihat alam ini dengan imajinasi, dia tidak bisa berkreasi. Hari ini hampir semua temuan baru di dunia real ini diciptakan oleh orang-orang yang membaca buku-buku dan komik science fiction. Jadi apa yang ditulis di science fiction itu sekarang kejadian semua hari ini. Kayak di Star Trek kan dulu ada telepon nih. Telepon genggam kok bisa ya orang bawa-bawa telepon gak ada kabel. Yes. Sekarang beneran ada yang namanya telepon genggam. Itu awalnya juga dari Star Trek. Ya. Juga ada cerita mengenai pesawat menuju ke ruang angkasa itu, ke planet Mars segala macam. Yang dulu antar generasi baru sampai. Sekarang bisa hanya berapa bulan sudah sampai. Oke, benar. Nah, sahabat liputanam.com mungkin juga ingin tahu untuk dengan kondisi berkembangnya teknologi ini, jadi saran profesor untuk masyarakat yang ingin berinvestasi itu seperti apa? Ikuti aturan yang sudah berlaku. Yang pertama, pelajari sebelum kita dapatkan. Learn before you earn. Ya, jadi tahu fondasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya jangan taruh telur di satu basket, dalam satu keranjang. Sebarkan resiko. Yang ketiga, semakin besar pendapatan, semakin besar janjinya, semakin muluk-muluk, semakin besar resikonya. Jadi kita harus juga siap-siap itu hilang. Ya. Jadi jangan cuma lihat, wah kita untung 50%, di sana cuma 2%, 50%, tapi yang 50% lagi adalah hilang. Gitu ya. Nggak untung. Nggak untung, bisa 50% dapat, bisa 50% hilang. Possibility-nya begitu ya. Nah, jadi kita tentu saja kita harus menyebarkan. Kalau kita punya uang banyak, kita mainkan saham. Sahamnya pun kita sebar. Misalnya taruh di satu bank, namanya Bank Jago tuh yang lagi naik begitu ya. Dia masih akan naik terus mungkin. Tapi satu ketika dia turun. Jangan dijual kalau lagi turun. Orang bodoh biasanya belinya lagi harga tinggi, jualnya lagi murah. Gitu ya. Belinya pada saat orang ngomongin semua. Jangan. Misalnya ada orang bilang begini, Jatimas nih bagus. Jangan tanam. Karena yang baca itu bukan cuma kamu. Ribuan orang baca nanam Jatimas. Begitu panen, kita panennya barengan. Harganya kan jatuh. Ya kan, oversupply kan. Nah, jadi mendingan kita cari yang unik-unik deh gitu ya. Cari yang unik-unik disebar gitu. Dan orang bijak pasti tidak akan menghabiskan semuanya uangnya dan mengorbankan nanti rumah itu jangan. Kalau rumah punya cuma satu, jangan dijual, jangan digadein. Kasihan anaknya. Ya meskipun dia yakin dia bakal untung. Jangan dong, jangan gadaikan itu untuk anak kita. Anak kita kan perlu rasa aman. Jadi kalau punya rumah 2 boleh 1, bolehlah 1 hilang. Masih punya 1, rasa syukur kita tetap harus ada dong. Jangan sampai jadi penyakitan kita. Jadi
Prinsip-prinsip itu kita mainkan. Dan saya setuju dengan yang pernah disampaikan oleh Pandu Sarir. Dia pernah mengatakan cara yang terbaik adalah lu bikin diri lu jadi mahal. Bikin diri kita itu jadi menghasilkan uang lebih banyak. Gimana caranya? Ya perbaiki di produk itu adalah kita nih, dengan pendidikan, dengan pengalaman, dengan kebaikan, dengan kemampuan komunikasi, dengan apalagi ya, network, jejaring. Jangan apa-apa temen mau diduitin. Ya akhirnya kan oportunis akhirnya kita nggak dapat teman yang sejati, teman yang bisa membuat kita hebat. Nah, 20 tahun yang lalu ada seorang menulis buku bagus banget deh. Sekarang bukunya udah susah carinya. Namanya Horse Sense, seni berkuda. Jadi setiap orang harus punya kuda. Kenapa itu? Tunggangan, apa yang mau kamu tunggangin? Misalnya gini, ada orang yang tunggangannya adalah dirinya sendiri, sekolahnya. Kalau kamu udah diterima di Harvard, udahlah itu tunggangannya diri kamu sendiri. Ya, kamu punya PhD dari University of Illinois, tunggangannya diri sendiri. Kamu punya skill yang orang lain nggak punya, tungganganmu diri sendiri. Tapi ada orang yang nggak punya itu, ya carilah orang lain. Oh barangkali suami, saya dapatkan suami yang keren, kaya, pinter, orangnya baik. Nah itu tungganganmu. Mertua, misalnya gitu ya, mertua yang hebat gitu ya. Kalau nggak bisa juga, oke, cari teman yang bisa membuat kita buat dia berhasil. Kita susah berhasil, kita bikin teman kita ini jadi orang yang berhasil. Kita jadikan dia politisi yang sukses. Setelah itu kita jadikan dia menteri yang berhasil atau jadikan dia presiden yang berhasil. Karena kita yang menjadikan, kan dia nggak akan lupa sama kita. Jadi kita berhasil karena ada orang lain yang berhasil. Ada lagi kudanya adalah warung. Warungnya kita bikin berhasil. Jadi warung itu dibikin berhasil begitu ya. Atau ada lagi pabriknya. Atau barangkali lokasinya dia bikin berhasil. Jadi setiap orang itu harus mempunyai kuda yang dalam arti bukan kuda yang sebenarnya, tapi adalah tunggangan yang bisa membuat dia bisa membawa dia lebih jauh. Karena kalau ditunggangi kuda itu bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan yang dia inginkan. Mungkin dalam bahasa sederhananya tuh memiliki teman yang baik yang bisa membawa kita sukses juga gitu, Prof. Ya untuk itu teman itulah yang kita invest. Bukan ngerjain teman, tetapi teman itu kita invest, kita jadikan dia supaya dia berhasil. Bukan hanya teman sih, apa saja. Keluarga, anak kita bikin jadi hebat. Ya, orang tua saya tidak punya pendapatan, tapi hari tuanya bisa menikmati karena anak-anaknya hebat. Ya kan? Jadi yang berhasil siapa? Ya orang tuanya yang berhasil kan, menjadikan anak-anaknya hebat kan. Seperti itu. Berinvestasi demi masa tuanya untuk orang tua. Ya. Tadi juga Profesor sempat menyebutkan bahwa kita perlu berinvestasi pada diri sendiri dulu. Karena diri kita adalah produk ya. Mulai dari kepintaran kita, kemudian juga koneksi kita, networking segala macam. Kalau penampilan nih, penting nggak? Oh tentu perlu penting lah. Yang pertama kan tentu saja jangan membuat orang melihat kita tuh jadi nggak enak gitu ya. Buatlah agar diri kita tuh enak dilihat. Kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, bagaimana orang bisa menghargai dirimu? Tapi enak dilihat ini kan bukan berarti berlebihan. Nah, bukan flexing. Bukan tadi leher 1, kalungnya 4 gitu ya. Jalannya kayak onta nanti lehernya. Tangannya ada di sini di kiri 1, tapi dipasangnya banyak benar begitu ya. Ya, tidak seimbang, malah jadi orang malah bisa membaca perilaku kita. Ada rekaman masa lalu yang dibawa ke hari ini dan itu adalah toksik. Di Indonesia jadi YouTuber itu lebih menarik daripada jadi guru, jadi dokter. Bagaimana Profesor melihatnya? Jadi orang malah justru lebih fokus pada penampilan. Kita kan melihat YouTuber tuh flexing. Jadi dia fokus pada apa yang dia lihat terus. Gitu. Iya, ini memang lagi zamannya sih, zaman internet. Karena 49% dari populasi Indonesia yaitu 130 juta hidup di dunia internet. Ya, jadi besar sekali. Mata di internet itu besar sekali dan semuanya kehidupan ada di sana. Dan menjadi YouTuber itu adalah sumber penghasilan dan konten itu memang sedang menjadi sangat penting. Tetapi kalau kita melihat konten-konten itu, siapa yang berhasil? Adalah mereka yang punya otak. Mereka yang punya otak. Kalau coba kita lihat, misalnya saja ya nama-nama Deddy Corbuzier. Menurut saya dia ada otaknya. Kita lihat lagi misalnya nama seperti siapa ya, Raffi Ahmad. Menurut saya anak itu ada otaknya begitu ya. Rudy Salim, keren-keren mereka nama-nama seperti Tasya Farasya.
Bahkan termasuk Tante Lala yang di Sulawesi Utara tuh yang marah-marah anak yang nggak hafal Pancasila itu ya. Menurut saya otaknya cerdas dia gitu. Jadi kalau dia cerdas, dia bisa bawa itu. Dan lama-lama orang juga bosen kok sama yang cuma bisa ngeprank aja gitu. Coba lihat Uya Kuya juga lama-lama capek dia bikin ngeprank. Dia bikin yang baru lagi. Artinya anak itu memang ada kepintarannya. Nah jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan YouTuber itu yang sukses adalah yang nggak ada otaknya begitu ya. Justru menurut saya yang sukses tuh yang ada otaknya begitu. Tapi begini, hari ini kan semuanya kehidupan tuh ada di sana dan menjadi cair hari ini. Saya kalau nulis di koran, pembacanya sedikit. Tapi kalau saya membuat konten di YouTube, Ngomong gitu dibanding impact-nya itu bisa besar sekali. Dan saya bisa membaca langsung interaksi, komentar publik, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, itu ada di sana begitu. Jadi memang kehidupan tengah berpindah ke sana. Tapi bukan berarti yang berhasil adalah mereka yang tidak pandai. Tentu kita melihat ada yang cuman goyang-goyang begitu aja masuk TikTok 5 juta. banyak sih yang Ya, kayak gitu. ya ringan dan ya kadang-kadang bodoh-bodoh. Kadang rezekinya dia aja Rezekinya udah. dia gitu ya. Ya, tapi itu kan ada satu kepintaran juga yang dia bisa tunjukkan. Kepintaran atau berani malu nih? Yang mana? Ya dua-duanya. Ya jangan diambil yang itu. Oke. Jangan diambil yang itu. Jangan mencontoh kepada mereka yang kelihatannya kayak gampang gitu Ya, mendapatinnya. karena nanti kehidupannya menjadi tidak menarik. Misalnya saja ketika dia menjadi istri, tidak dihargai oleh suaminya. Kita lihat kan, akhirnya mereka hidupnya jadi seperti apa belakangan. Jangan lihat hari ini, tapi orang-orang seperti ini pun lama-lama akan memperbaiki dirinya. Oke, Prof. Nah, Prof, seru banget kita ngomongin soal ini, tapi Profesor sendiri, kalau misalkan lagi waktu luang nih, Prof, senangnya ngapain? Saya ini sejak saya bangun tempat ini, selama 15 tahun saya tidak pernah berhenti menanam pohon. Hampir setiap hari saya nanam pohon. Ada pohon jati yang besar-besar itu saya tanam 15 tahun yang lalu. 3 bulan yang lalu saya tanam pohon yang masih sekarang tingginya 1 meter lebih. Itu namanya pohon rainbow. Ya, rainbow di sana. Oke. Ya. Itu saya tanam 3 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu saya tanam pohon ini nih, yang pohon bunga tabebuya. 5 tahun yang lalu saya tanam pohon bungur di atas sana. Jadi setiap saat begitu. Berapa bulan yang lalu saya tanam palem merah. 6 bulan yang lalu saya tanam hutan. Saya bikin hutan di sebelah, hutan bambu. Jadi yang saya lakukan adalah menanam. Sekarang enaknya di sini oksigennya salah satu yang terbaik. Kita sudah ukur oksigen di sini ini sama dengan yang ada di Giliang. Giliang itu di dekat Madura, dekat Pulau Madura, yang menurut penelitian 8 beberapa tahun yang lalu oksigen terbaik di nomor 2 terbaik di dunia. Dan ketika saya ukur, saya bilang alhamdulillah puji Tuhan, kita sudah sama begitu standarnya dari alat ukur yang kita punya. Dan menurut teman yang mengukur indeks ke hati kita termasuk sekitar diperkirakan masuk kategori 4 yang bagus. Jadi ya saya kerjanya seperti ini, ngajar, nulis, mendidik orang. Tetap ada waktu juga untuk mencintai lingkungan. Kalau untuk Ya, itu satu kenikmatan tersendiri ya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak ya Profesor udah. Makasih Ratu, sehat selalu. Alhamdulillah, amin, amin. Nah, sahabat liputan6.com, itu dia tadi bincang liputan6.com bersama dengan Profesor Renald Kasali. Nantikan bincang liputan6.com berikutnya dengan narasumber lainnya. Saya Ratu Sria Sumirat, pamit undur diri.